Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabit 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu si Chang Shanshan langsung dipegang lehernya, ditarik sama Changgi. Hey, lepaskan aku. Dalam hati Chang Shanshan kekuatan yang mengerikan. Aku gak bisa melawan, Changi menjelaskan. Dan juga kau, kembalilah dan beritahu semua keluargamu untuk bersiap-siap. Jangan kecewakan aku. Kalau begitu udah, sana pergi. Dan akhirnya mereka pun mau pergi. Gak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa sebanding dengan ayahku. Dalam hati Chang Shanshan, bukankah kau mengatakan Chang ini adalah orang biasa? Kenapa dia bisa melakukan hal-hal tadi? Ayahnya berkata, Xiaoyi, kau gak boleh membiarkan mereka pergi. Leluhur keluarga Song adalah eksistensi tingkat Grandmaster. Dan pada usiamu saat ini, gak ada peluang untuk menang. Changi merespon, ayah, percayalah, aku akan baik-baik aja. Seorang Grandmaster seperti semut di mataku. Ayahnya merespon, tapi, kau telah membuat kesalahan besar kali ini. Ayahmu yang tidak berguna ini tidak akan bisa membantumu. Hanya bisa duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Changi membalas, hah? Ayah, siapa bilang ayah harus duduk di kursi roda selama sisa hidup ayah? Changi, kau bisa sembuhkan kakiku dengan jarum akupuntur? Gak mungkin. Baik dokter yang sudah mencoba metode ini padaku, tapi selalu gagal. Changi bertanya, ayah percaya padaku kan? Ayahnya menjawab, kau anakku, tentu aku percaya padamu. Tapi Yuyo berkata, Paman Chang, Changi sudah bukan lagi yang dulu. Jika dia bilang bisa, dia pasti bisa lakukan. Hanya saja ayah sudah menyerah dan gak mau mencoba lagi. Tenang aja, percayalah pada putramu. Aku janji, hari ini terakhir kalinya ayah duduk di kursi roda. Si ibu berkata, Chen Hai, Xiaoyu sudah besar, percayakan aja padanya. Dalam hati si ayah, selama bertahun-tahun Yunhui telah mengurus keluarga sendirian. Aku gak bisa jelaskan berapa banyak penderitaan yang Yunhui alami untuk merawatku, si pecundang. Kalau aja. Changi bertanya, ayah, apa ayah merasakan sesuatu? Tidak, kaki ini sudah lama tidak mampu merasakan sakit. Gimana kalau sekarang? Tunggu, aku merasakan geli sekarang. Rasanya seperti digigit semut. Yap, bagus. Berikutnya mungkin sedikit lebih sakit. Jadi bersiap ya. Tidak apa, lakukan aja. Dan akhirnya Changi tusuk baik banget ya jarum akupunturnya ya. Dalam hati Changi, metode ini namanya Tai akupuntur yang ku dapat di kehidupan sebelumnya. Meski bukan teknik superior, metode ini bisa menyembuhkan banyak penyakit. Akhirnya terus sampai akhirnya ayahnya muntah. Chen Hai, apa kau baik-baik aja? Hah, ini aku bisa memecahkan kakiku. Aku bisa berdiri sekarang. Changi, dari siapa kau pelajari skill ini? Aku nggak tahu ada orang dengan skill sehebat ini. Changi menjawab, ayah, aku pelajari ini dari seorang senior yang ku kenal. Tapi dia bilang untuk tidak memberitahu namanya, meski pada keluargaku sendiri. Dalam hati Changi, aneh jika aku bilang aku terakhir kembali. Iya kan? Ibunya berkata, Chen Hai, akhirnya kau bisa berjalan lagi. Ayahnya merespon, baiklah, gak ada pilihan lain. Yunhui, Xiaohui kita udah dewasa. Gak ada lagi yang perlu kita sembunyikan darinya. Dalam hati Changi, sudah kuduga, orang tuaku bukan sekedar orang biasa. Ayahnya menjelaskan, dulu saat aku masih seorang seniman bela diri sepertimu, dan kakekmu seorang kepala keluarga Chang, keluarga keempat dari 10 keluarga besar di Anqing, dan pamanmu Chang Chunshan, kami sangat dekat saat itu. Dalam hati Changi, kutebak ayah bukan orang yang sederhana, tapi aku gak pernah menyangka mereka salah satu dari 10 keluarga besar. Ayahnya menjelaskan, di dunia seni bela diri kuno, kami dikenal sebagai duo terkuat di generasi kami, keluarga Chang
Chang Chen Hai dan juga keluarga Chang juga nih. Oh, paman. Berarti ini ayahnya Changyi dan juga paman dari Changyi ya. Di dunia seni bela diri kuno, kami dikenal sebagai duo terkuat di generasi kami dan berhasil melangkah ke puncak Transformation Realm. BTW, Transformation Realm itu alam transformasi. Sekali lagi gue kasih tahu dan gue ingetin, untuk penjabaran urutan kultivasi masih belum dikasih tahu ya. Hingga sesuatu peristiwa besar terjadi. Secret Realm muncul di puncak Gunung Tai. Seharusnya aku gak pergi ke sana waktu itu, Changyi berkata. Tapi apa ya bertemu sesuatu yang berbahaya? Iya, banyak seniman bela diri yang tewas dan keluarga Chang juga kehilangan banyak anggotanya. Di sisi lain, aku sangat beruntung. Bukan hanya berhasil keluar dengan selamat, tapi aku juga dapat harta karun yang membuatku menerobos alam Grandmaster. Changyi bertanya, bukannya itu bagus? Ayahnya menjawab, justru disitulah masalahnya. Dari situ, level kultivasiku berada di atas pamanmu. Dan dia pun cemburu dan menuduhku telah menghabisi orang-orang demi harta karun Secret Realm. Mayoritas anggota keluarga percaya kata pamanmu dan aku diusir dari rumah. Sialnya, semua komunitas seni bela diri kuno mendatangiku dan memintaku menyerahkan harta karun Secret Realm itu. Aku harus membawamu dan ibumu pergi demi keselamatan kalian. Tapi, Changyi bertanya, jadi orang berjubah hitam yang menyerang ayah karena harta karun ini juga? Iya, beraninya mereka. Gak peduli mereka keluarga Chang atau 9 lainnya. Siapapun yang menyakiti keluargaku, akan kuhancurkan mereka. Lalu Changyi mengeluarkan sebuah pil merah. Ayah, ambil pil ini. Untuk apa pil ini? Pil ini namanya Marrow Cleansing Pill. Marrow Cleansing Pill. Pil ini bisa memulihkan meridian yang terbuang. Setelah memakannya, ayah bisa melakukan seni bela diri lagi. Sungguh, apa pil ini sehebat itu? Terus akhirnya dimakan. Tiba-tiba ayahnya langsung keluar aura. Dan entah kenapa, kursi rodanya tiba-tiba diserang. Ayahnya berkata, aku, Chang Chen Hai, bukan lagi seorang beban. Ibunya merespon, sungguh ajaib, aku sangat senang. Dalam hati Changyi, meski meridiannya dipulihkan, sulit bagi ayah untuk memakai kekuatan aslinya. Aku harus membuat lebih pil untuk membantu kultivasi seni bela dirinya. Changyi berkata, ayah, aku mengirim set seni bela diri ke dalam ingatan ayah. Ayah bisa berkultivasi dengan cepat dari set ini. Bukan hanya teknik yang kuat, tapi kemampuan mengubah tubuh seseorang ke masa emasnya. Ini cocok untuk seseorang seperti ayah yang mengalami banyak trauma. Ayahnya berkata, nak, terima kasih banyak atas semua ini. Si ibu menambahkan, ayolah, kalian udah dewasa. Masa nangis seperti anak kecil? Tapi ya, nggak perlu malu juga sih. Oh ya, Xiaoyi, garis ini sudah bersama kita dari tadi dan kau belum memperkenalkannya pada kami. Ini pacarku, Song Yuyao. Halo bibi dan paman, ibunya berkata. Yo, gak kusangka Changyi punya mata yang bagus. Cantik sekali, gak jauh beda saat aku masih muda. Changyi gak punya uang, gak punya keterampilan, dan juga memiliki IQ yang rendah. Jadi bibi minta maaf ya. Si ayah berkata, udah Yunhui, ayo siapkan makan malam. Tinggalkan mereka berdua. Changyi menambahkan, benar, aku lapar. Perutku sudah keroncongan. Oh ya, kita makan apa di makan malam reuni ini? Lalu setelah itu akhirnya mereka makan-makan, menikmati makan malam reuni. Di sini akhirnya Changyi dan Yuyao pun pergi keluar. Changyi bertanya, Yuyao, apa kau ingat? Kita sering ke tempat ini saat SMA. Rasanya sedih dan nostalgia ya? Yuyao merespon, iya, keluargaku pindah ke kota Yunle saat kita lulus. Aku gak pernah kesini lagi. Berjalan di sini rasa nostalgia banget. Tapi tiba-tiba, hati-hati. Tiba-tiba ada Honda NSX yang hampir nabrak mereka. Orang yang nyetir berkata, yo, bukannya ini kebang SMA kita, Song Yuyao. Hei, dia itu Wang Chong. Oke, namanya Wang Chong ya. Ngeri guys mobilnya NSX. Wah, ternyata Nona Song masih mengingatku. Yuyao berkata, Changyi, lupakan dia. Udah, ayo pergi. Wang Chong tapi menahannya. Astaga, apa ini Changyi? Si culun yang merebut Song Yuyao. Wang Chong, tolong pergi sekarang. Ternyata kau masih mengecut seperti dulu, Changyi. Kau selalu bersembunyi di belakang pacarmu. Yuyao membalas, Wang Chong, lebih baik tutup mulutmu. Changyi sudah berubah. Kalau kau membuatnya marah, akan berakhir buruk bagimu. Wang Chong merespon, tunggu. Kalau aku mengganggu si pengecut ini, aku bakal kena masalah gitu. Si Wang Chong nunjuk-nunjuk Changyi. Terus Changyi pakai 2 jari ngejepit jari si Wang Chong. Kau menjengkelkan. Apa bisa kau jauhkan wajah menjijikanmu dari hadapanku? Terus tuh jarinya sampai, nah tuh lihat tuh jarinya sampai bengkok tuh. Wang Chong berkata, kau berani sini 1 lawan 1. Changyi membalas, aku cuma butuh 1 jari untuk bertarung denganmu. Terus si Wang Chong langsung didorong sama si Yuyao. Changyi, udah lupakan dia, maafkan dia kali ini. Kita kan dari sekolah yang sama. Iya Yuyao benar, kita kan teman lama.
aku nggak akan impulsif lagi. Kebetulan hari ini aku ngadain pesta ulang tahun dan aku undang semua teman-teman. Aku merasa nggak enak dengan tindakanku tadi. Jadi tolong datang nanti ya. Kasih aku kesempatan untuk minta maaf. Dalam hati Wang Chong, kau tidak pantas untuk Yu Yao, jabingan. Tunggu udah lihat, aku akan mempermalukanmu. Yu Yao membalas, terima kasih atas undangannya. Tapi kami ada rencana lain, jadi kami nggak bisa. Tapi tiba-tiba pundak Yu Yao ditepok. Bagus. Dalam hati Chang Yi, kau cemburu aku bersama Yu Yao. Iya kan, Wang Chong? Kau itu sombong karena ayahmu kepala kepolisian. Terakhir kali kau telah mengejek orang tuaku. Dan ini saatnya membayar perbuatanmu 10 kali lipat. Chang Yi melanjutkan, udah lama kita nggak bertemu teman SMA. Kurasa ini kesempatan bagus untuk reuni. Dan akhirnya mereka naik mobil. Wang Chong berkata, ngomong-ngomong, Chang Yi, kau akan ke kota Anyang lagi kan? Lain kali hubungi aku. Nanti ku beri tumpangan kalau sibuk. Lain kali hubungi aku. Nanti ku beri tumpangan kalau nggak sibuk. Oke? Yu Yao membalas, Wang Chong, jangan remehin orang lain. Kami kembali ke kota Anyang dengan helikopter pribadi tahu. Wang Chong merespon, Nona Song, kita semua tahu kondisi keluarga Chang Yi. Kau nggak perlu bohong demi dia. Dan akhirnya sekarang kita pergi nih ke sebuah tempat seperti pavilion ya. Keluarga Song dan Chiang sedang berkumpul hari ini. Yang berarti itu tunangan dari si Chang Yi. Keluarganya tunangan Chang Yi dan juga cowoknya tuh keluarganya. Dan aku yakin semua orang tahu alasannya. Seseorang yang dijuluki Grandmaster Chang mengumumkan dalam 3 hari lagi akan mengalahkan keluarga Song dan Chiang. Ini BTW di balai kediaman keluarga Song ya. Bagaimana pendapat kalian yang hadir? Nah, orang ini adalah Song Ching, kepala keluarga Song. Sedangkan yang ini adalah Chiang Yanming, kepala keluarga Chiang. Seseorang berkata, betapa arogan dia. Siapa sih Master Chang ini? Dia mau ngalahin kita. Biar aja dia datang. Jumlah kita ada banyak. Kenapa harus takut dengan orang itu? Meski dia dijuluki Grandmaster Chang, tapi kekuatannya telah melampaui tahap akhir Absolute Grandmaster Realm. Dan ada rumor jika Meng Nantian dari Yanqing telah dikalahkannya. Absolute Grandmaster Realm? Hanya sedikit orang di penjuru negeri yang meraih level ini. Lalu ada rumor kalau Meng Nantian sudah mencapai tingkat Absolute Grandmaster menengah langkah. Lalu ada rumor kalau Nantian sudah mencapai tingkat Absolute Grandmaster setengah langkah. Tapi dia tetap dikalahkan. Song Yu bertanya, gak masuk akal. Berapa usia si Master ini? Kekuatannya sekitar tingkat akhir Martial Warrior Realm. Kalau dia berani datang ke sini, dia nggak bisa pergi lagi. Chiang Shansha menambahkan, iya, meski saudara Song dan aku dikalahkannya, tapi tiba-tiba, sialan, berhenti omong kosong. Kau sudah membuat kekacauan dan kau belum juga merasa malu. Saudara Song, menurut informasi terpercayaku, Grandmaster Chang sudah mencapai tingkat Saint Master Realm. Meski kita membentuk pasukan, kita masih belum ada apa-apanya. Aku takut keluarga kita akan dalam bahaya. Lalu apa saranmu, Saudara Chiang? Chiang Yanming menjawab, bagaimana kalau kita meminta maaf kepada dia aja? Apa? Keluarga Song dan Chiang itu 2 keluarga besar di Anyang. Kalau kita melakukan hal itu, reputasi kedua keluarga kita akan hancur. Siapa yang menyuruhmu cari masalah dengan orang sekuat dia? Kalau tidak begini, keluarga Chiang dan Song akan dilanda bahaya besar. Terus tiba-tiba, siapa orang-orang ini? Siapa yang mau mengalahkan keluarga Song kami? Orang yang kiri adalah, ini mungkin kembar mungkin ya. Orang yang kiri namanya Song Chushi, mantan kepada keluarga Song. Sedangkan yang kanan adalah Song Wushuang, penasihat tinggi keluarga Song. Oke, kita di sini ngebedainnya gimana ya? Ngebedainnya kalau Song Chushi itu dia rambutnya ke kiri, kalau Song Wushuang rambutnya ke kanan. Semoga aja gue inget dan semoga kalian inget lah ya. Itu kan kedua master besar keluarga Song. Mereka berada di jajaran seniman bela diri terkuat. Ku dengar kalian sudah pensiun selama ini, tapi tidak kusangka akan bertemu di hari ini. Song Ching bertanya, Saudara Chiang, menurutmu apa kita bisa melawannya? Chiang Yanming menjawab, tentu, dengan 2 tetua bersama kami nggak perlu takut. Dengan Heaven dan Earth Bane Formation, skill terkuat kalian, dia tidak akan selamat. Song Chushi berkata, masih banyak yang mengingat kami berdua. Tempat ini nggak cocok untuk memakai formasinya. Bawa dia ke belakang bukit. Song Yu merespon, aku bisa membawanya ke sana. Serahkan padaku. Si Song Ching berbisik, oke, Yu kuserahkan tugas ini padamu. Saat dia datang, dia tidak akan bisa kembali. Nah, sekarang kita pergi nih ke tempat apa? Tempat tadi acara pesta ulang tahun. Guys, tebak aku bawa siapa hari ini? Saudara Chong, kau akhirnya datang. Dan pas diundang ke dalam, hey itu si kebang SMA kita, Song Yu Yao. Siapa pria di sampingnya? Tampak familiar. Wang Chong berkata, benar, ini kembang SMA kita, Nona Song Yu Yao. Dan yang di sampingnya adalah Chang Yi, salah satu siswa terkenal. Hah? Chang Yi si mata 4 itu? Dia pacaran sama kembang SMA kita. Tapi itu kayaknya emang dia, cuma nggak pakai kacamata aja. Tiba-tiba, Chang Yi, ini sungguh kau? Lalu entah bagaimana situasinya tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Gue sudah cek di berbagai website komik Indonesia maupun yang Inggrisnya.
gue udah cek, memang ceritanya agak lengkap, mungkin kelengkap dari rohnya atau apa, gue nggak ngerti deh. Tapi di sini tiba-tiba Changi udah berantem sama Wang Chong dan Wang Chong dikalahin tuh. Changi bertanya, siapa ayahmu itu? Ayahku seorang kepala departemen kepolisian. Kau berani menyentuhku, maka bersiaplah membusuk di penjara selamanya. Dalam hati Changi, meski begini, dia masih bisa sombong. Dasar bodoh. Changi berkata, aku butuh salah satu ponsel kalian. Nih, ku beri kesempatan. Cepat, telepon ayahmu. Akhirnya ditelepon. Ayah, tolong selamatkan aku. Nah, ada apa? Aku diserang seseorang yang mengaku jadi Master Chang dari kota Yunle. Apa orang ini yang meniru Master Chang ini namanya Changi? Dan ayahnya bernama Chang Chen Hai. Apa nama ayahmu Chang Chen Hai? Changi menjawab, benar, Chang Chen Hai itu ayahku. Ini tiba-tiba, dengarkan aku anak bodoh. Berlutut dan minta maaf lah sama Master Chang sekarang. Ayah, kurasa ada yang salah. Aku sudah kenal Changi sejak kecil. Dia bukan Master Chang yang asli. Si ayahnya berkata, ayah melihatnya di pelelangan kota Yunle. Setelah itu, ayah memeriksa latar belakangnya. Dan dia memang anak Chang Chen Hai. Orang-orang pun akhirnya berlutut. Kami nggak tahu mengenai reputasi Master Chang dan telah menyinggung Anda. Kami memohon sebagai teman lama untuk diampuni atas perbuatan kami. Dan Wang Chong juga tuh, Master Chang, saya mengaku salah. Mohon maafkan saya karena telah meremehkan dan menyinggung perasaan Anda. Enyahlah dari pandanganku. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Atau, baik Master Chang. Dan akhirnya mereka pun pergi. Yuyao, kita harus pergi juga. Terus tiba-tiba, Master Chang, angkat saya sebagai muridmu. Saya ingin jadi seniman bela diri kuno juga. Changi merespon, nggak semua orang bisa jadi seniman bela diri kuno. Tapi Anda bahkan belum menilai potensiku. Saya tidak akan menyerah. Dalam hati Changi, tidak kesangka orang ini bertekad kuat. Changi berkata, baiklah, ku beri kau satu kesempatan. Dalam hati Changi, wah, di luar dugaanku, ternyata dia bertubuh roh api. Di Xiu Chen Realm, orang yang bertubuh roh api dianggap sebagai sosok kultivator jenius dari 10.000, bukan 1.000 tapi jenius dari 10.000 kultivator. Karena orang sepertinya punya bakat bawaan dalam kimia dan pemurnian senjata, pasti sangat berguna. Kangsu, jalur kultivasi itu penuh bahaya. Satu aja kesalahan dapat membahayakan nyawamu. Apa kau yakin mau memulai perjalanan ini? Oke, namanya Kangsu ya, karena mungkin ada bagian yang keskip, jadi ya begitulah. Kangsu menjawab, sangat yakin, saya nggak takut mokat. Changi melanjutkan, baik, aku akan mengirim teknik Taishang Fire ke pikiranmu. Mulai hari ini, kau adalah murid pertamaku. Terima kasih Master. Wang Chong setelah keluar ngamuk-ngamuk dia, nendang pohon, nendang tong sampah. Dasar jabingan, dasar. Gue gak percaya kalau si culun itu jadi Grandmaster Chang. Jabingan. Tiba-tiba, hey, siapa kalian berdua? Apa yang kalian tertawakan, ha? Gak pernah ngeliat pria telanjang dada, ha? Ayo, ngajak berantem. Song Yu berkata, kenapa kau sangat marah, saudara? Omong kosong. Jangan ganggu. Dengan cepat, Wang Chong langsung maju menyerang. Tapi Song Yu dengan mudah berhasil menahan tendangannya. Song Yu berkata, Tuan Wang, kamu mau membahas dendam pada Changi? Wang Chong bertanya, bahas dendam pada Changi? Siapa kalian berdua? Kamu lihat kejadian di hotel tadi. Mau dewimu kembali padamu? Tapi si Changi itu sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Song Yu merespon, serahkan aja pada kami. Pasti kami bantu. Yang perlu kau lakukan hanya... Sekarang kita balik ya ke Changi ya dan ayahnya. Ayahnya berkata, Xiaoyi, ada rumor kalau di keluarga Song ada 2 orang master. 10 tahun yang lalu mereka mencapai puncak absolut Grandmaster Realm. Mereka sedang mengasihkan diri selama bertahun-tahun ini. Jadi kau harus berhati-hati saat kesana. Changi merespon, tenang ya, jangan cemas. Ayah malah lebih cerewet daripada ibu. Terus Yu Yao datang. Yu berkata, Changi, sahabat baikku ngajak aku main ke rumahnya. Tolong kasih tau Bibi kalau aku gak ikut makan malam ya. Sahabat, kita baru tiba beberapa jam yang lalu. Kok bisa sahabatmu tahu kau dia Anyang? Mungkin karena aku ada di pesta Wang Chong? Changi bertanya, boleh aku ikut? Aku sedikit gelisah tentang ini. Yu Yao menjawab, jangan, kau baru aja pulang. Jadi habisin waktu aja sama orang tuamu dulu. Dan akhirnya Yu Yao mau pergi. Di sini Changi ngechat seseorang nih, Fangsu, aku butuh bantuanmu. Dan Yu Yao pun bertemu temennya nih, sahabatnya yang namanya Chen Li. Chen Li, aku di sini. Yu Yao, lama tidak jumpa. Iya, kayaknya 2 atau 3 tahun ya. Chen Li, kau cantik banget. Chen Li merespon, ngomong-ngomong, kau tuh loh makin cantik tiap tahun. Terus, udah ayo kita ke rumahmu. Gimana kalau jalan-jalan dulu? Yu Yao merespon, enggak, aku dari sini. Aku mau masuk ke rumahmu. Oke, ayo jalan, kenapa melamun? Akhirnya mereka ke rumahnya. Terus Chen Li berkata, Yu Yao, gimana kalau lain kali aja? Aku tiba-tiba inget ada urusan penting banget nih. Terus tiba-tiba dari pintu itu kebuka ada si Wang Chong. Akhirnya kau datang. Kenapa nggak main di dalam? Hah, Wang Chong, kok kau bisa di sini? Astaga, Yu Yao ini lo naif banget, cok. Chen Li berkata, Yu Yao, maafin aku. Dia menculik orang tuaku dan mengancamku buat bawa kau ke sini. Yu Yao cantikku, aku senang banget kita ketemu lagi. Kau pasti senang kan? Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!